Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Cynthia Putri Rahmayanti, NIM 161600185 dari Prodi Akuntansi B 2016 dengan dosen pengampu Bapak Taudlikul Afkar, DR MSI. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Internasional dengan sub penentuan biaya strategis dalam dan evaluasi kinerja operasi luar negeri dalam perencanaan dan kendali manajemen. Perbedaan nasional dalam praktik akuntansi manajemen yaitu persaingan global dan cepatnya penyebaran informasi mendukung semakin sempitnya perbedaan nasional dalam praktik akuntansi manajemen. Tekanan tambahan mencakup antara lain yaitu perubahan pasar dan teknologi. Yang kedua, pertumbuhan privatisasi, insentif biaya, dan kinerja. Yang ketiga, koordinasi operasi global melalui usaha petungan atau joint venture dan kaitan strategi lainnya. Hal tersebut mendorong manajemen perusahaan multinasional untuk tidak hanya menerapkan teknik akuntansi internal yang dapat dibandingkan, tetapi juga menggunakan teknik-teknik ini dengan cara yang sama. Penentuan biaya strategis dan konsep biaya standar dan Kaizen, yaitu apabila sistem penentuan biaya produk dan standar secara tradisional telah memainkan peran utama dalam pengendalian biaya. Beberapa perusahaan Jepang telah memperkenalkan konsep biaya yang menekankan strategi manufaktur global mereka. Sistem penentuan biaya standar mencoba untuk meminimalkan varians antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Penentuan biaya Kaizen menekankan untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan dalam kondisi pasar yang kompetitif. Contoh, Daihatsu Motor Company, siklus pengembangan produknya yang normalnya berlangsung selama 3 tahun, dimulai dengan manajer produksi yang memerintahkan departemen-departemen dalam Daihatsu untuk mengusulkan rancangan dan spesifikasi kinerja mereka yakin harus dipenuhi oleh sebuah mobil. Hal ini diikuti dengan estimasi yang didasarkan bukan pada berapa biaya untuk membangun sebuah mobil, tetapi berdasarkan pada biaya yang dapat disisihkan untuk tiap mobil, dan biaya yang dapat disisihkan tidak bersifat statis selama proses produksi biaya. Evaluasi kinerja operasi luar negeri. Mengevaluasi kinerja merupakan pusat dari sistem pengendalian yang efektif. Sistem evaluasi kinerja yang dirancang dengan tepat memungkinkan manajemen puncak untuk A. Mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada. B. Menentukan area yang memiliki kinerja tidak seperti yang diharapkan. C. Mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dengan produktif. D. Mengevaluasi kinerja manajemen. Dan E. Memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strategi. Alat perencanaan dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang relevan di masa depan, pemindaian terhadap lingkungan eksternal dan internal akan membantu perusahaan mengenali tantangan dan kesempatan yang ada. Baik pesaing kondisi pasar dianalisis untuk melihat pengaruh keduanya terhadap kedudukan persaingan dan tingkat keuntungan perusahaan. Salah satu alat tersebut adalah analisis bottom-up. Analisis ini menyangkut kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan operasi perusahaan. Dan yang kedua, alat keputusan ini digunakan dalam sistem perencanaan strategi di mana seluruhnya bergantung pada kualitas informasi tentang lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan. Akuntan dapat membantu para perencana perusahaan untuk memperoleh laba. Masalah informasi. Akuntan manajemen mempersiapkan sejumlah informasi untuk manajemen perusahaan, mulai dari pengumpulan data hingga laporan likuiditas dan ramalan operasional, berupa berbagai jenis pengeluaran beban. Untuk setiap kelompok data yang disampaikan, manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi
pelaporan dan biaya serta manfaat penyusutan dan penyampaian tepat waktu. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilkan secara translasi. Laporan dari operasi ke luar negeri perusahaan multinasional Amerika Serikat umumnya ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen dolar agar para manajer kantor pusat di Amerika Serikat melakukan evaluasi terhadap investasi mereka dalam dolar. Isu-isu dalam pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja. Pertimbangan ini juga sama pentingnya karena memungkinkan para manajer keuangan untuk mengimplementasikan strategi keuangan global sebuah M&A, yaitu mengevaluasi sejauh mana strategi yang terpilih memberikan kontribusi dan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Dan yang kedua, memberikan motivasi kepada manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Sebaliknya, sistem pengendalian keuangan merupakan sistem pengukuran kuantitatif dan komunikasi yang memfasilitasi pengendalian melalui komunikasi tujuan-tujuan keuangan secara tepat di dalam organisasi, memperinci kriteria dan standar dalam evaluasi kinerja. Dan ketiga, mengawasi kinerja. Dan keempat, mengomunikasikan penyimpanan antara kinerja aktual dan neraca kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sistem pengendalian domestik versus multinasional. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sistem yang digunakan banyak perusahaan multinasional untuk mengendalikan operasi luar negerinya dalam banyak hal sama yang digunakan secara domestik. David Hawkins menawarkan 4 alasan dasar untuk hal ini. Yang pertama, pertimbangan kontrol keuangan jarang sekali merupakan sesuatu yang penting dalam tahap-tahap awal pendirian operasi luar negeri. Kedua, umumnya akan lebih murah untuk menggunakan sistem domestik daripada harus membuat dari awal keseluruhan sistem yang direncanakan untuk operasi luar negeri. Yang ketiga, menyederhanakan penyusunan dan analisis laporan keuangan konsolidasi. Pihak kontroler perusahaan harus menegaskan bahwa seluruh anak perusahaan yang beroperasi menggunakan format dan daftar yang sama untuk mencatat dan mengirimkan data keuangan dan operasi. Dan yang keempat, mantan eksekusi domestik yang bekerja pada operasi luar negeri dan atasan perusahaan mereka akan lebih nyaman jika mereka dapat terus menggunakan sebanyak mungkin sistem pengendalian domestik umumnya karena mereka mencapai tingkat manajemen tertinggi dengan menguasai sistem domestik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.